Shalom Sobat Muda GKI se-Indonesia, selamat bergabung dalam kebaktian pemuda dan remaja di channel Ignite GKI bersama kami, Komisi Pemuda dan Remaja GKI Salatiga. Marilah kita persiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk bersama-sama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita tunjukkan senyum terbaik kita kepada setiap orang di sekitar kita, saudara kita ataupun teman-teman kita, dengan menunjukkan love sign seperti ini. Sobat muda, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan akan segala hal. Karena kasih dan rahmat-Nya di dalam kehidupan kita selalu baru setiap pagi dan tak pernah habis-habis di dalam kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya tuntunan Tuhan dan kesetiaan Tuhan tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Great is thy
Sobat muda, di tengah pandemi COVID-19, terkadang kita merasa terkekang untuk melakukan aktivitas yang kita inginkan. Namun sobat, sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita selalu berdoa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan? Kitab Daniel, pasalnya yang ke-9, ayatnya ke-5, berbunyi demikian. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ayat ini kembali menyadarkan kita, sobat muda, untuk merefleksikan diri. Terkadang keegoisan kita, kesalahan kita, dan dosa-dosa kita kepada Tuhan telah menghalangi berkat yang akan Dia berikan kepada kita. Kita terkadang menyakiti hati Tuhan. Mari saya ajak kita semua satu dalam doa. Kita memohon ampun atas kesalahan dan dosa kita. Ya Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengakui segala kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Terkadang kami egois, terkadang kami tidak memperdulikan satu sama lain. Terlebih di saat pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kiranya hikmat-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk selalu sadar bahwa kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Kiranya Engkau mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan ajarkanlah kami untuk selalu setia kepadamu dan tidak mementingkan diri kami sendiri. Ini doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat muda, bagi kita yang dengan tulus ikhlas mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya ke-10 berbunyi demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sobat muda, meskipun kita terkadang merasa sedih, berbeban berat dalam menjalani kehidupan ini, apalagi di tengah situasi pandemi ini, katakanlah kepada jiwa kita untuk tetap percaya bahwa di balik pergumulan, persoalan hidup kita, ada Tuhan yang selalu setia untuk menuntun kehidupan kita. Di balik semua ini ada rencana yang indah yang Tuhan sediakan untuk kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Engkau mengajar
jiwaku. Singkapkan embun yang gelap. Tuhan singkapkan embun yang gelap, dapatkan segera umatku. Apabila seruan berbunyi gelap, ku seru selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamat hari Minggu, teman-teman yang dikasih Tuhan, pemuda remaja GKI se-Indonesia. Apa kabar? Saya harap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kalau hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah pemuda remaja kita bersama-sama. Walaupun dalam segala keterbatasan ya secara online, tapi paling tidak itu memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan kita tidak hilang cara untuk bisa menyatakan kehadiran dan kasih-Nya. Tuhan kita tidak pernah habis cara untuk bisa menyapa kita dengan firman-Nya yang kekal. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, perkenalkan, saya Pendeta Helen Ruth Manurung dari GKI Salatiga. Saat ini saya juga ingin menyampaikan salam kasih dalam Kristus kepada teman-teman semua dimanapun teman-teman berada ya, dari jemaat GKI Salatiga. Dan saat ini kita mau sama-sama mempersiapkan diri kita, hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah kami yang hidup, atas pemeliharaan dan kasih-Mu yang boleh melimpah hadir dalam hidup kami. Bersyukur untuk Tuhan yang selalu memberkati kami dengan mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami percaya Engkau akan mencukupkan kebutuhan rohani kami dengan makanan rohani yang akan mengenyangkan kami, dan juga kami boleh menikmatinya dengan ungkapan syukur kepadamu. Berkatilah kami Tuhan, setiap kami dimanapun kami berada, kami mau disatukan dengan kasih Kristus, kami mau disatukan dengan Roh Kudus untuk boleh memahami firman Tuhan yang akan bersama-sama kami renungkan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 139 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya di dalam kehidupan kita.
Haleluya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam masa pandemi COVID-19 ini ada banyak sekali aktivitas yang kita lakukan di dalam rumah, ya. Sebaiknya di dalam rumah. Kalaupun teman-teman berada di sebuah daerah yang sudah agak lebih aman, sudah masuk ke new normal gitu ya. Ingat teman-teman, jangan lupa jaga protokol kesehatan, ya. Karena itu demi kebaikan kita, diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Tapi lebih baik lagi kalau kita tetap menjaga diri kita untuk lebih banyak aktivitas di dalam rumah, itu lebih aman buat kita bersama. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah, ya, bagi teman-teman pernah nggak ngerasa teman-teman tuh merasa sendirian, ya? Yang di kos, aduh kok aku sendirian ya di kos ya, nggak ada teman, terus nggak boleh terlalu banyak keluar kos gitu ya. Terus kita merasa sendirian, kok kayaknya sepi banget. Lama-lama kita merasa karena jangka waktunya panjang, kita merasa wah kesepian. Atau teman-teman yang berada di rumah sendiri, pernah nggak berpikir, aduh kok lama-lama di rumah aja sampai 3 bulan, hampir 4 bulan ini, waduh sepi banget ya. Atau pernah nggak teman-teman punya pengalaman ketika berada di sebuah keramaian, tapi teman-teman merasa, duh kok sepi ya, banyak orang sih di sekeliling saya. Misalnya kalau teman-teman lagi nongkrong sama teman-teman yang lain di kantin ya, terus lagi ngobrol-ngobrol terus merasa asing sendiri. Kok saya sendirian ya kayaknya, orang sih rame ngobrol tapi kok saya merasa terasing sendirian di sini. Atau kalau teman-teman nongkrong di food court atau di mall, banyak orang di sana di sekeliling kita tapi kita merasa sendirian. Nah kalau kita merasa sendirian begitu, kira-kira apakah kita betul-betul sendirian? Apakah kita memang betul-betul merasa kesepian karena kita sendirian pada ketika itu? Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari apa yang menjadi bacaan kita. Mazmur 139 ya, yang secara keseluruhan itu mengingatkan kita bagaimana pemazmur itu berdoa memohon kepada Allah untuk bisa membuat dia dituntun oleh Allah untuk menuju jalan kekal, yaitu jalan kebenaran. Pemazmur juga menyatakan di dalam pasal ini bahwa dia sungguh menyaksikan, mengimani, mengalami bahwa Allah itu adalah Allah yang maha hadir. Dia hadir di mana-mana, ya. Dia tidak terbatas waktu dan juga tempat. Dia adalah Allah yang maha tahu segala sesuatu. Tahu di saat kita duduk, tahu di saat kita berdiri, tahu pengetahuan apapun yang paling modern, yang paling terkini saat ini, berita apapun dimanapun sekeliling dunia, Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Jadi kalau kita merasa kadang-kadang, aduh kok sayanya sendirian ya, saya kesepian gitu. Apakah betul-betul kita sendirian? Atau kita betul-betul sunyi sepi sendiri? Tidak teman-teman, ternyata kita mengetahui dari firman Tuhan, ketika kita sendirian di kos, ternyata kita tidak sendiri, ada Allah hadir di sana. Ketika kita dalam keramaian lalu merasa sendirian, Allah juga hadir di sana. Kalau teman-teman punya hobi hiking, ya, naik gunung, gunung yang tinggi setinggi apapun yang pernah teman-teman naikin, ya, teman-teman ada di atas, di situ pun Allah hadir. Kalau teman-teman punya hobi untuk snorkeling atau diving gitu ya, masuk dalam laut sedalam apapun teman-teman, ingat kalau teman-teman menyelam sendiri, itu bukan berarti teman-teman sendirian di dalam laut itu, tapi ada Allah hadir di sana. Allah kita itu selalu hadir dimanapun dan kapanpun. Dia adalah Allah yang omnipresent, ya, tidak terbatas oleh ruang dan juga waktu. Sama juga seperti udara. Kalau saya mau mengajak sekarang teman-teman, coba hiruplah udara oksigen yang ada di sekitar kita. Coba kita tarik nafas ya. 1, 2, 3, tarik nafas. Rasakan ada yang masuk ke dalam hidung kita, keluarkan. Dia pelan-pelan keluarkan, tarik nafas lagi.
Keluarkan lagi. Oke. Kita merasakan betul kan, kalau ada udara, ada sesuatu, ada oksigen yang masuk ke dalam hidung kita, kita nikmati betul ya. Kita tahu ya, walaupun udara itu, oksigen itu tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tidak bisa kita tangkap, kita pegang, tidak bisa. Tapi dia selalu kita hirup dan bermanfaat dalam hidup kita. Sama juga dengan Tuhan Allah, teman-teman. Kadang-kadang kita memang nggak bisa ngelihat tuh, secara kasat mata kita nggak bisa ngelihat Allah tuh hadir di mana sih? Saya kan sendirian. Tapi sebenarnya Allah hadir, ya. Kita mungkin tidak bisa menyentuh, memegang, tapi sebenarnya Allah itu hadir di sini, di tempat manapun teman-teman saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Allah hadir di tempat ini, Allah hadir di rumah teman-teman. Allah itu maha hadir dimanapun. Dia tahu situasi keadaan yang kita alami saat ini, ya. Nah, kadang-kadang kalau kita menghirup udara, kita bisa ngeh nih, kita sadar. Tapi kadang-kadang kalau kita rutinitas ya, kita belajar, kita lagi ujian, kita lagi bekerja, kadang-kadang kita nggak merasakan kalau kita sedang bernafas. Tapi kita nggak pernah lupa napas kan, gitu ya. Kita nggak pernah lupa menghirup udara kan, tapi udara itu selalu ada kan. Jadi kita ngeh atau tidak ngeh, sadar atau tidak sadar, Allah itu seperti udara yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat ya dari apa yang dikatakan oleh pemazmur bahwa Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita. Ketika kita bersuka cita ya, bersemangat, kita dalam keadaan senang, ketika kita merasa duka cita, ketika kita merasa, duh sedih banget deh hidup saya tuh penuh dengan pergumulan. Kalau teman-teman pencinta kuliner ya, biasanya di kuliner itu ada yang namanya masakan yang super pedas. Itu biasanya kan ada level-levelnya ya. Dari level 1 sampai dengan level 10 atau bahkan lebih ya. Yang paling super duper pedas gitu ya. Ada level-levelnya. Mau pedas sedang, mau pedas nggak terlalu pedas banget, mau pedas banget, itu kita bisa pilih. Nah, sama juga dengan kesedihan yang kita alami. Mau sedihnya itu nggak terlalu sedih banget sih, masih bisa di manage lah perasaannya. Ataupun kita punya kesedihan yang sedang, ataupun kita punya kesedihan yang banyak banget yang sudah levelnya tinggi banget, sampai akhirnya kita nggak bisa berpikir dengan jernih ya. Sampai akhirnya hidup kita, sikap kita terpengaruh dengan kesedihan itu, nggak menunjukkan bahwa kita betul-betul sedih. Dan ketika itu pun Allah kita adalah Allah yang maha tahu, dia hadir di dalam kesedihan kita, di dalam kemarahan kita, di dalam luka yang kita alami. Allah selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur 139 khususnya ayat 23 sampai 24, kita mengetahui bagaimana pemazmur memohon kepada Allah, Allah selidikilah aku, gitu ya. Allah selidikilah aku, lihatlah apa yang menjadi pemikiranku, apa yang menjadi isi hatiku, apa yang menjadi tindakanku. Secara tidak langsung, pemazmur mau mengatakan bahwa aku tahu bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, sehingga aku membutuhkan Allah untuk bisa melihat kehidupanku, apakah aku sudah sesuai dengan ajaran-ajaran kebenaran yang daripada Allah. Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pemazmur sangat memasrahkan segala sesuatu itu kepada Allah. Kenapa yang disebutkan yang pertama adalah selidikilah, kenalah hatiku. Hati, teman-teman, adalah perasaan kita. Ya, isinya hati kita itu apa sih? Perasaan, emosi kita, tekad kita, komitmen kita, atau di dalam tema kita dikatakan feeling ya. Perasaan kita, hati. Siapa sih yang tahu isi hati seseorang? Teman-teman tahu isi hati saya saat ini seperti apa? Apa yang menjadi pergumulan saya? Nggak tahu ya. Kalau saya tidak mengungkapkan dengan kata-kata dan tindakan, teman-teman nggak akan tahu. Begitupun juga sebaliknya, saya tidak akan tahu kalau teman-teman punya perasaan apa pagi hari ini. Apakah bangun tidur tadi langsung sukacita, bahagia menyambut hari baru, hari Minggu beribadah bersama-sama kembali secara online? Atau teman-teman merasa, aduh kayaknya hari Minggu ini berbeban banget karena ada banyak tugas atau ada banyak pekerjaan yang harus aku lakukan dari pagi sampai dengan nanti malam?
Tidak ada yang tahu ya perasaan terbeban ataukah semangat untuk menyambut hari kalau teman-teman tidak mengungkapkan kepada saya atau kepada orang lain. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang tahu isi hati seseorang kalau tidak diungkapkan. Benarlah katanya, saya pernah ada seorang pemuda cerita sama saya, Kak Helen, saya tuh bingung ya, saya tuh punya gebetan. Saya punya gebetan tuh udah suka sama dia selama 3 tahun. Saya tuh temen dekatnya, tapi kok aneh ya, dia tuh gak ngerasa kalau saya tuh suka gitu ya. Saya tuh cinta, saya tuh mengasihi dia lebih daripada sebuah persahabatan. Terus saya bilang sama dia, emang kamu pernah gak ngungkapin sama dia tentang apa yang jadi isi hati kamu? Terus dia bilang, enggak. Terus pernah gak kamu melakukan suatu tindakan, suatu perbuatan yang membuat dia akan menangkap sinyal-sinyal atau melihat kayaknya nih orang temen kayaknya nggak biasa dari temen nih gitu ya, temen yang spesial. Pernah nggak kasih surprise, kejutan, kasih perhatian yang lebih daripada seorang teman? Terus dia bilang kayaknya juga enggak, ya biasa aja sih karena saya orangnya kaku, nggak bisa mengungkapkan, susah ngomongnya, susah untuk menunjukkan perhatian. Terus saya bilang sama dia, ya nggak ada orang yang akan tahu isi hati kamu kalau kamu tidak mengungkapkannya dengan terbuka. Kalau kamu tidak menunjukkannya di dalam perbuatanmu, dia nggak akan pernah tahu. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, siapa yang bakal tahu hati orang? Nggak ada yang tahu. Tapi kita tahu hari ini, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah kita tahu kedalaman hati kita. Orang-orang nggak tahu saya sedang sedih, tapi Tuhan Allah tahu. Teman-teman nggak tahu kan ya, orang di sekitar teman-teman itu tahu nggak kalau teman-teman hari ini sedang bersuka cita? Mungkin nggak tahu, mungkin nggak kelihatan, tapi Allah tahu. Dan alasannya kenapa? Allah juga tahu tentang hal itu. Nah teman-teman, berbicara tentang hati, hati itu juga punya kaitan dengan tindakan ya. Hati-hati dengan hati. Kalau hati kita terus diisi dengan emosi-emosi yang negatif, kesel, marah, benci, dendam, maka itu akan mempengaruhi tindakan perbuatan kita. Mungkin kita juga akan marah-marah pada orang lain, mungkin kita akan membenci orang lain, itu terlihat dari sikap kita ya. Walaupun mungkin sementara waktu orang gak akan tahu, tapi Allah kita tahu kedalaman hati kita. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, ya Allahku, tolong selidikilah aku, lihatlah hatiku, apakah itu sudah sesuai dengan jalan kebenaranmu. Dan yang hal yang kedua, pemazmur mengatakan, ya Allah, ujilah aku, lihatlah pikiranku. Ini pola pikir teman-teman, berbicara tentang apa yang kita pikirkan secara rasional, kognitif kita, sesuatu yang ilmiah. Atau di dalam judul kita yang dimaksud dengan reasoning itu adalah feeling ya, pikiran kita gitu ya. Apa yang kita pikirkan itu yang dimaksud di sini. Siapa yang tahu pikiran kita? Siapa yang tahu saat ini saya sedang berpikir apa? Teman-teman di rumah tahu saat ini saya sedang berpikir apa? Mungkin nggak tahu sepenuhnya, 100% nggak mungkin tahu. Ataupun sebaliknya, apakah saya tahu saat ini teman-teman lagi berpikir apa? Berpikir firman Tuhan yang sedang bersama-sama kita renungkan, atau berpikir kalau ternyata tadi pagi aku bangun tidur segala macam, siap-siap mau ibadah, belum sarapan. Ntar mau sarapan apa ya gitu ya. Kita berpikir sesuatu yang lain ya. Kita hadir di depan misalkan elektronik kita, entah itu handphone, entah itu TV, entah itu laptop yang kita gunakan untuk ibadah, tapi belum tentu pikiran kita ke sana. Bisa juga nanti kita berpikir, abis ini saya mau ngapain ya, abis ibadah online ini, kegiatan apa lagi yang mau saya lakukan. Gak ada yang tahu teman-teman, kecuali teman-teman, tapi Allah tahu ya apa yang menjadi pikiran kita. Dan berbicara tentang pikiran itu juga mempengaruhi tindakan. Kita mikir segala sesuatu yang negatif, nanti yang kita lakukan itu juga adalah yang negatif. Yang kita pikirkan sesuatu yang negatif, ya nanti tanpa sengaja atau disengaja dalam perkataan juga terlihat, kok dia ngomongnya gitu ya, ini pasti yang dipikirin oleh dia, buah pikiran dia sendiri. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pikiran kita itu selalu berkaitan dengan perbuatan, tindakan. Hal yang ketiga yang diminta untuk dilihat oleh Allah di dalam diri pemazmur adalah sebuah tindakan. Lihatlah jalanku, apakah sudah sesuai dengan kebenaranmu?
Atau aku sedang berada di tempat yang serong, yang tidak sesuai dengan jalannya. Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau sampai pemazmur mengatakan, Tuhan tiliklah juga tindakanku. Itu apa yang dihasilkan dari buah hati dan juga pikiran, ya. Ada istilah yang mengatakan teman-teman tuh tipe orang yang seperti apa sih? Thinking, tipe pemikir, atau feeling, tipe perasa atau baperan gitu ya, bahasa gaulnya. Kalau mau mengambil sebuah keputusan, itu lebih dominan yang mana? Pemikirannya kah? Atau lebih dominan hatinya? Ya, perasaannya yang lebih dominan untuk menentukan sebuah keputusan. Saya tidak mau menghakimi yang baik yang mana, yang jelek yang mana. Tapi saya mau mengatakan bahwa sikap perbuatan kita, kehidupan kita dipengaruhi oleh dua hal itu. Apa yang kita pikirkan dan apa yang ada di dalam hati kita. Kita harus berhati-hati. Yang kita buat hati-hati bukan cuma tindakannya hasilnya, tapi juga apa yang di dalamnya, yang mungkin orang tidak ketahui, tapi Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati dan juga pikiran kita. Contoh teman-teman, kalau teman-teman melihat, misalkan teman-teman jalan keluar, terus melihat ada orang yang minta tolong, ya minta tolong dong, saya belum makan hari ini, tolong bantu saya supaya saya bisa makan. Kira-kira apa yang menjadi tindakan teman-teman? Teman-teman mungkin berpikir, ini benar nggak ya butuh ditolong? Atau jangan-jangan seperti berita-berita yang pernah saya lihat di televisi, dia meminta pertolongan, meminta dikasihani, ternyata gitu ya, ternyata uangnya lebih banyak daripada uang saya, misalkan begitu ya. Ternyata hidupnya lebih layak daripada hidup saya karena punya rumah yang besar, karena punya mobil dan lain sebagainya. Apakah kita akan berpikir seperti itu? Kalau kita berpikir, gak usah lah, jangan-jangan dia menipu saya, daripada saya ditipu, gak usah dibantuin. Atau teman-teman adalah seorang yang, iya ya, ada sih berita begitu, tapi hati saya berkata, kayaknya kasihan, butuh pertolongan gitu ya. Terus saudara-saudara ngambil keputusan, bantu aja deh. Kalau dia salah atau benar itu urusan dia sama Tuhan, yang penting saya mau membantu menolong dengan ikhlas. Nah teman-teman, saya tidak mau mengatakan bahwa yang benar yang mana. Yang benar adalah kita mengikuti pikiran kita atau kita mengikuti hati kita. Tapi yang mau saya katakan di sini adalah kita harus berhati-hati dengan pikiran dan hati kita. Dua-duanya sama-sama penting untuk bisa kita asah. Yang mana yang lebih dominan? Kita belajar dari pemazmur. Bukan cuma mengasah yang namanya pikiran, tetapi juga mengasah yang namanya hati, perasaan, teman-teman. Itu semuanya dua-duanya sama-sama penting untuk menunjukkan sikap hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau mau jujur, kalau ditanya ya, yang mana sih yang lebih kita asah, yang lebih kita dukung, dorong untuk bertumbuh dan berkembang? Kognitif kita, pikiran kita, atau hati? Yang lebih banyak dominan untuk kita kelola untuk semakin lebih baik. Kalau kita mau jujur teman-teman, mungkin kita akan berpikir kayaknya pikiran ya. Setiap hari dari kecil kita selalu ditambahkan ilmu pengetahuan baru, diasah menganalisanya, mencari tahu ini itu ya. Kita diasah untuk menghafal dan lain sebagainya. Pikiran kita lebih dominan diasah daripada hati kita. Padahal dua-duanya sama penting di hadapan Tuhan dan saling mempengaruhi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau teman-teman menyaksikan ada banyak sekali PF ya, pemberita firman yang sebelum berkhotbah biasanya gini. Ayo kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kurang lebih kalimatnya begitu. Selalu ditekankan kita siapkan hati kita, tapi kita juga siapkan pikiran kita. Saya jarang sekali, bahkan nggak pernah lah dengar ada pengkhotbah yang mengatakan, ayo kita siapkan pikiran saja untuk bisa menerima firman Tuhan. Nggak ada. Atau kita siapkan hati saja untuk menerima firman Tuhan tanpa butuh pikiran, tanpa butuh kognitif. Tidak. Karena dua-duanya sama-sama penting. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar kisah tentang sejarah yang harus kita hafal, yang harus kita ketahui, menambah ilmu pengetahuan. Tidak hanya sekedar itu. Tapi lebih daripada itu, dia mengubah cara berpikir kita, tapi juga mengubah hati kita untuk boleh seturut dengan kehendak Allah.
Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dua-duanya sama penting dan harus kita kelola, kita kembangkan dengan baik. Dan belajarlah dari apa yang diajarkan oleh pemazmur kepada setiap kita, bahwa kita harus minta tuntunan Allah untuk bisa menjalani hidup seturut dengan jalan kebenarannya. Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apakah kita juga selalu mengkaitkan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita merasa benar karena kita evaluasi diri sendiri, merasa menilai diri sudah baik kok aku Tuhan, aku tuh anak yang nurut kok, kalau mamaku minta tolong aku bantuin, aku nggak pernah ngelawan orang tua, aku nggak pernah yang neko-neko melakukan kayak mencuri, apa itu perbuatan jahat, perbuatan dosa, nggak ada, aku anak baik. Tapi menurut versiku, teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan inginkan bukan hanya kita menyelidiki, mengevaluasi lalu menilai diri sendiri, ya, karena kita punya keterbatasan untuk menilai diri kita. Atau kita meminta orang lain untuk mengevaluasi atau menilai kita, dia juga punya keterbatasan untuk melihat diri kita. Yang paling tepat adalah kita meminta Allah sendiri, Tuhan sendiri, untuk bisa menilik hati dan pikiran kita, perbuatan kita, apakah sudah sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Apakah kita selalu minta dituntun, dipimpin oleh Tuhan di dalam setiap segi kehidupan kita, di dalam perkataan, di dalam perbuatan. Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan di dalamnya? Dan hari ini bersama-sama kita belajar untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan yang baik adalah yang terus mengasah pikirannya dan juga mengolah hatinya seturut dengan kehendak Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan inginkan bukan hanya kita mengasah pikiran, menambah pengetahuan, menambah wawasan, semakin pintar, jadi anak yang cerdas, menanamkan ilmu-ilmu yang baru, menemukan sesuatu yang baru, atau belajar untuk menganalisis dan lain sebagainya. Tapi Tuhan juga menginginkan kita mengolah hati kita, ya. Kalau ada perasaan, emosi negatif, bagaimana kita mengelolanya supaya itu tidak menjadi sesuatu yang menghasilkan dosa di dalam perbuatan-perbuatan kita. Bagaimana kita mencari tahu bahwa Allah menginginkan hati yang tulus, ya, bukan hanya sekedar pintar secara akademik, tapi tidak peka terhadap orang lain yang membutuhkan, tidak punya belas kasihan. Tapi yang Allah inginkan kita sebagai anak-anaknya punya kedua-duanya seimbang. Kita kembangkan, kita tumbuhkan untuk bisa menata hati kita, menata perasaan kita, peka terhadap sesama kita, mengasihi mereka, peduli terhadap mereka. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya akan mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Mari kita ungkapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Mari teman-teman kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat kita, dan nanti bersama-sama kita akan akhiri doa syafaat ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur atas segala pengasihan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau berdoa secara khusus bagi pemuda dan remaja GKI se-Indonesia, setiap anak-anak Tuhan di dalam pergumulannya, baik mereka yang sedang mengemban pendidikan ataupun mereka yang bekerja. Tuhan curahkanlah berkat dan rahmat Tuhan, mampukan mereka untuk boleh menjalani
pendidikan dan juga pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya, selayaknya, seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan mereka talenta-talenta yang daripada Tuhan, supaya nama Tuhan juga boleh dipermuliakan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk pergaulan mereka, biar Tuhan menempatkan mereka di lingkungan yang positif, yang bisa membangun satu dengan yang lain. Tuhan juga berkati keluarga mereka, curahkan dengan berkat dan pengasihan-Mu, dan kami percaya Tuhan akan memelihara satu persatu keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Kami mau berdoa juga untuk pelayanan yang dilakukan oleh pemuda dan remaja kami semua ini Tuhan, di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Biar Tuhan memampukan kami, baik itu sebagai pemuda dan remaja, untuk tetap menjalankan apa yang menjadi bagian kami, untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap bersaksi dan juga melakukan persekutuan dengan segala sesuatu yang masih bisa kami lakukan. Begitupun juga dengan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, baik itu di Indonesia ataupun di negara-negara di dunia yang sama-sama bergumul dengan pandemi COVID-19. Mampukanlah kami Tuhan untuk boleh terus menyuarakan kasih Tuhan di tengah-tengah muka bumi ini. Saat ini juga kami mau berdoa secara khusus untuk penanganan COVID-19, khususnya di negara kami Indonesia. Biar Tuhan yang mau memberkati para pemimpin kami, curahkan hikmat yang daripada-Mu, supaya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintahan kami itu juga boleh seturut dengan kehendak Tuhan dan demi kebaikan kami bersama. Berkati saudara kami yang adalah tenaga kesehatan yang terus berjuang dan berusaha keras untuk bisa menolong saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh akibat COVID-19. Tuhan berikan mereka perlindungan, kesehatan, semangat untuk terus berjuang, melakukan karya yang terbaik bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan juga berkati para pasien yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah secara mandiri. Tuhan yang mau pimpin mereka beserta dengan keluarga mereka. Tuhan yang mau curahkan kuasa-Mu dan pemulihan sempurna boleh mereka rasakan di dalam Tuhan. Inilah Bapa, ungkapan syukur kami dan permohonan kami. Di dalam Yesus Kristus kami rindu untuk menyatakan doa yang Kau ajarkan bagi setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sobat muda, sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur. Nats persembahan kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-54 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sobat muda dapat mentransfer persembahan ke dompet digital dan rekening gereja masing-masing. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami memberikan persembahan kepadamu. Kami tahu bahwa persembahan ini berasal dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Namun ya Tuhan, persembahan ini kami berikan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu atas berkat dan anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan ajarkanlah kami ya Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kami, jiwa kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat muda, marilah kita terus menghidupi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan
yang sudah kita renungkan bersama-sama hari ini. Kiranya firman Tuhan tadi tidak berlalu begitu saja, tidak masuk ke telinga kiri lalu keluar ke telinga kanan, tetapi dapat kita lakukan dan dapat kita bagikan kepada setiap orang di kehidupan kita. Karena kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan bersungguh-sungguh dan penuh sukacita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dingin serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dingin serta dilanda duka, harus apa? Harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dingin serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya dengan senang, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Teman-teman, dimanapun teman-teman berada, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu Sobat Muda, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with. Udah setahun lebih Ignite Podcast bersuara di telinga kita. Kerasa dong ya? Kerasa nggak ya? Jawab ya aja deh. So,
We start our new season with new members, new style. Listen to our brand new content on Spotify because we know that sharing is caring.